beberapa minggu yang lalu ya, kita udah bahas tentang ada hubungan interpersonal, ada hubungan antarpersonal. Ya, di pertemuan pertama itu kita udah bahas interpersonal yang mana, antarpersonal yang mana. Nah, yang interpersonal kan kemarin kita udah banyak membahas tentang persepsi, kognitif, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang antarpersonal. Oke. Oke. Nah, silakan teman-teman baca narasi yang saya sampaikan. Nah, kira-kira saya yakin dan percaya semua pernah berada pada situasi seperti ini. Ya, nah mungkin saya mau minta komentar dua orang aja di saat kalian mengalami situasi ini kapan. Misalnya kalian boleh cerita, oh saya pernah Pak waktu bla 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 bla. Lantas apa yang kamu lakukan waktu itu? Ya, silakan. Jadi situasinya kita datang ke acara atau ke suatu boleh kelas, boleh apapun, yang penting itu tempat baru bagi kita. Kita nggak kenal siapapun, bingung harus mulai dari mana dengan orang lain di acara tersebut. Ya, silakan sharing aja. Nanti saya juga cerita apa yang jelek. Oke, kalau ya silakan. Nah, itu saya Fauzan ya. Kalau itu hal-hal yang membangun suatu hubungan itu dengan orang asing, saya pernahnya di tempat kerja di mana saya baru masuk kerja. Itu kan pertama kerja training ya. Training itu gak kenal siapapun, kenal cuma satu orang kayak supervisor. Itu juga kurang akrab, itu masih tabu gitu, masih canggung banget. Nah, untuk cara memulainya sih ya pertama kalau versi saya itu basa-basi biasa gitu, nggak basa-basinya tentang materi pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Nggak langsung, kalau kenalan sih sudah ya, tapi ya gitu ujung-ujungnya nggak, masih canggung banget. Oke, thank you Fauzan ya. Nah, ini situasi masuk kerja pertama ya. Nah, jadi secara umum mungkin bagi teman-teman yang belum pernah part-time atau belum pernah merasakan bekerja ya, biasanya di saat kita baru masuk kerja itu ada probation ya. Probation itu masa ada trainingnya atau masa uji coba kita, biasanya ada yang sebulan, ada 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, itu biasanya kita akan datang ke lingkungan baru, divisi baru, dan kita yang nggak kenal sama siapa di sebelahnya gitu ya. Nah, itu yang dirasakan Fauzan. Yang Fauzan lakukan itu adalah mungkin bertanya pertanyaan ringan ya. Jadi mungkin istilah Fauzan ini basa-basi, nanya, oh iya nih materinya apa, pelatihannya apa, dan lain sebagainya. Oke, itu bisa. Ya. Nah, kalau mungkin sebelum setelah Fauzan, mungkin ada yang mau cerita dulu sebelum saya mau menambahkan cerita yang saya rasakan juga. Mungkin yang perempuan satu orang, tadi udah laki-laki satu, yang perempuan dong satu. Saya boleh, Pak. Silakan. Iya, jadi waktu itu saya pernah ada di satu organisasi yang baru, terus saya juga orang baru, dan di sana tuh orang-orangnya pasti baru semua dari segala tempat
yang saya nggak tahu sebelumnya gitu. Terus cara saya untuk berbaur ya, saya pelan-pelan sih untuk kenal mereka satu-satu. Dan saya termasuk orang yang kalau misalnya berada di satu lingkungan, saya selalu takut salah omong. Jadi lebih banyak diemnya daripada banyak omongnya gitu. Tapi kalau misalnya saya udah mulai kenal mereka satu persatu, saya mulai ngeberaniin untuk berpendapat, untuk berbicara, supaya canggungnya saya tuh nggak selamanya gitu. Oke, thank you. Panggilannya Stephanie Husna, Pak Humaira. Husna, Pak. Husna, makasih Husna ya. Oke. Sama-sama, Pak. Jadi sepertinya Husna adalah orang yang observer dulu ya, mau observasi dulu, lalu pelan-pelan kenal. Jadi Husna bukan orang yang pertemuan pertama kan langsung bisa akrab ya, tapi pelan-pelan itu baru bisa akrab ya. Oke, jadi ada beragam cara yang dilakukan gitu ya. Jadi mungkin beberapa hal yang saya ceritakan, ada 2 cerita. Yang pertama, waktu pertama kali saya masuk kerja di konsultan psikologi, itu kurang lebih sama kayak yang saya rasakan ya. Jadi kalau dari sisi kepribadian saya introvert enggak, extrovert juga enggak. Jadi tengah-tengah. Memang dari hasil pemeriksaan psikologi saya tengah-tengah ya. Nah, kebetulan di kantor yang saya tempati itu banyakkan Tionghoa, Chinese. Jadi lulusan Atma, psikologi Atma Jaya itu banyak banget. Nah, pas masuk ke ruangan, saya dikenalin sama manajer, saya dikasih tempat duduk, itu canggungnya luar biasa. Sebelah kiri kanan saya itu asesor senior, jadi dia senior staff itu pendiam, dua-duanya pendiam, menurut saya tambah bingung ya. Mau nanya kok mereka sibuk kerja masing-masing. Nah, kalau saya extrovert, pasti saya akan heboh dan lain sebagainya. Tapi ternyata sisi introvert saya keluar di sana ya. Saya observasi dulu, terus saya melihat, oh karena sebelah kiri kanan saya perempuan, saya lihat yang laki-laki ada di ujung, gitu ya. Nah, saya baru mulai nyamperin, saya datengin, nanya sama laki, dan kebetulan dia selama kerja juga kayak heboh sendiri, pakai headset, bikin laporan, nyanyi-nyanyi gitu, saya tanya. Jadi saya mencari orang-orang yang saya pikir akan extrovert dulu ngomong, habis itu baru saya seperti Humaira nambah hari karena ternyata yang sebelah kanan kiri saya juga orangnya juga menyenangkan, tapi memang irit ngomong ya. Nah, satu. Yang kedua mungkin pengalaman saya adalah waktu saya di Malaysia itu kan ada tuntutan kalau lulus S2-nya kita harus melakukan international conference 2 kali. Nah, yang pertama itu dilakukan di kampus saya di Kuala Lumpur. Yang kedua saya ngirim artikel penelitian saya ke Johor ya, di University UTM, University Teknologi di Malaysia. Nah, nggak ada teman bareng ya, nggak ada teman bareng sama sekali, nggak ada, cuma saya doang. Modal saya hanya ini, kan di luar negeri itu ada perkumpulan pelajar Indonesia PPI. Nah, saya kontak nyari info PPI di kampus UTM-nya, terus saya kontak, ternyata dapat mahasiswa S3. Di situ saya cuma nanya alamat dan lain sebagainya, ternyata pas saya nanya, misalnya kayak gini, oh kalau saya di Kuala Lumpur itu enak naik apa, yang harus saya persiapkan apa, sampai terminal ini baiknya naik apa, saya nanya itu doang. Ya ternyata dia udah bilang, ya udah nanti sampai sini terminal, minta ke alamat ini, itu ke rumahnya dia. Ternyata saya dikasih nginep 2 hari di sana. Nah itu modal kita berani tanya. Dan di saat international conference itu, saat kita satu ruangan, itu kan macam-macam, ada profesor, ada apa, dan mereka udah luar biasa lah. Nah, itu canggung sih, kita masih siswa ya, masih mahasiswa, terus yang bakal melihat presentasi kita, akademisi, dosen-dosen, profesor-profesor ya. Saya cuma nanya ke orang India di sebelah saya, padahal nggak kenal ya,
pura-pura akrab aja nanya dari mana, apa ternyata dia juga mahasiswa. Dari situ saya merasa ada kayak oh ini ada yang sama nih nasibnya sama saya, paling nggak memberanikan diri aja lah. Nah itu salah satu cara kita juga buat mendongkrak rasa malu, rasa nggak nyaman kita, tidak aman kita. Ternyata kalau kita nggak nyoba kan, kalau kita nyoba ternyata bisa jadi dimudahkan juga sama Allah apa yang ingin kita lakukan. Ya jadi saya naik bis itu berapa jam, 3 jam atau dari Kuala Lumpur ke Johor itu. Di sana naik taksi saya nginep 2 malam di rumah mahasiswa S3. Ini lumayan ngirit penginapan. Ya. Nah itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jadi bisa jadi kita mengobservasi itu, bisa jadi kita cari orang yang mungkin bisa kita ngobrol dulu, yang mungkin dia cukup terbuka gitu ya. Nah, tapi kita juga nggak tahu apakah situasi yang sama juga bisa diaplikasikan cara yang sama dalam memecah rasa tidak aman kita, atau pasti berbeda. Ya, tapi yang jelas saya tahu kalian pasti pernah merasakan ini, entah di kelas baru, entah di sekolah baru, entah di organisasi baru, tempat kerja baru, semua pernah kayak gini. Tapi memang ada orang yang bisa cepat bergaul, ada orang yang mungkin butuh waktu lama. Nah, balik lagi ke tipe-tipe kepribadiannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kayak meme ya. Ini saya dapat dari 9GAGs. Ya, silahkan kalian baca. Nah, kira-kira ada yang punya komentar nggak terkait? Saya kasih waktu 2-3 menit, silahkan. Oke, kira-kira ini Saya Pak, ya silahkan, Ozan boleh. dia menyampaikan, dia hanya memberikan pujian, tapi yang diberikan pujiannya itu menganggap dirinya itu agak menghina gitu Pak. Yang pertama dia berpakaian seperti cendawan, malah dikatain gendut. Yang di bawah, dan nanya lagi, bertanya, dia malah yang itu ternyata saudara dia punya insiden, itu matanya mengalami kerusakan cuma sebelah, itu aja Pak. Oke. Thank you Pak Ozan. Ada yang bisa menambahkan pendapat Ozan? Ini konteksnya dalam kita berkomunikasi ya. Kita ketemu orang baru nih. Nah, ada yang mau menambahkan nggak? Saya Pak. Silakan, Bapak. Pokoknya di sini ekspektasi itu tidak sesuai dengan realitanya Pak, gitu Pak. Maksudnya gimana? Jadi ekspektasi si orangnya ini bahwa wah lo itu lagi lagi jadi kostum kayak cosplayer gitu, tiba-tiba sebetulnya bukan, karena dia benar-benar kayak begitu, bukan lagi kostum gitu Pak. Oke, thank you Bapak. Ya, poin tambahan dari Dava itu ada ekspektasi yang sesuai sama yang kita realitanya. Oke, bisa? Mungkin tambahan lain? Saya Pak. Silakan Iqbal. Mungkin jangan mengomentari mengenai fisik seseorang saat pertama kali bertemu. Ya, sekian. Ya, oke. Ya, baik. Nah, 3 orang teman-teman kita udah berpendapat ya, dan oke, saya setuju, dan terakhir udah hampir disimpulkan sama Iqbal ya. Jadi ternyata
taruhlah si pemuda yang berbadan biru, ya ini kan baru ketemu sama orang gitu. Terus pas ketemu, ternyata dia mengomentari apa ya? Mungkin ini dia mulai mengajak berkomunikasi mungkin ya. Tapi cara dia memulai komunikasi itu ternyata balik lagi realitanya dia berharap A, ternyata responnya B. Ya, contoh ini misalnya yang paling atas kiri dia menyapa ini pakai kostum uh, Miss Pregnant kayak apa ya, Nice Pregnant Nun. Nun ini kan kayak yang itulah pasti film horor itu yang Nun itu yang suster itu ya, suster di uh, Katolik atau Kristen itu. Nah, dia mau nyapa, oh bagus nih kostumnya gitu ya. Tapi ternyata uh, dibilang, lo bilang kamu bilang saya gendut ya gitu. Karena di sini dia bilang, oh ini suster lagi hamil ya. Nah itu kesalahannya. Terus yang kedua, datang saudara si perempuan itu, dia juga mengomentari, oh karena ini kostum bajak lautnya, bukan nih, emang matanya ada kecelakaan. Nah yang terakhir, wah ini pretty cool zombie, ini bapakku, our dad ada ini, bapakku yang sudah meninggal. Jadi semakin awkward lah situasi si pria berbaju dia. Ya, jadi mungkin ini sebuah apa ya? Sebuah petunjuk buat kita. Jadi di saat kita mau memulai berkomunikasi dengan orang baru yang belum kita kenal, mungkin benar juga seperti Fauzan, misalnya di tempat kerja baru, kita mungkin tidak usah berkomentari hal-hal yang mungkin bersifat pribadi dulu ya, tapi mungkin kita bisa komentari tema pertemuan, bisa ngajak ngobrol asal dan dari mana, itu adalah suatu cara membaurkan suasana. Ya. Nah ini contoh meme aja di mana dia kesalahan cara berkomunikasi sehingga jadinya hubungan antar personalnya jadi tidak bagus. Ya. Nah, jadi dari meme tadi ternyata kita dapat menemukan ternyata di saat kita membangun relasi, membangun koneksi, itu ada hambatannya. Ya. Nah, apa aja tuh hambatannya? Yang pertama itu ada fear of saying the wrong thing. Jadi ketakutan-ketakutan kita mengatakan bahwa hal yang kita katakan dapat membuat individu tidak dipersepsikan baik. Ya. Jadi khawatir kalau kalimat yang keluar dari mulut kita menyinggung perasaan lawan bicara. Ya, ini pasti pernah kalian rasakan. Jadi mungkin bagi orang-orang yang introvert ya, bukan ekstrovert mungkin ada, tapi biasanya orang pasti ada kekhawatiran dia. Kalau saya ngomong gini kira-kira bakal menyinggung nggak ya? Kalau saya ngomong gini kira-kira bakal salah nggak ya? Itu namanya fear of saying the wrong thing. Ya. Oke. Yang kedua, ada namanya fear of abandonment. Ya, jadi ketakutan apakah relasi yang dibangun akan terus berjalan atau tidak. Takut orang lain akan meninggalkan relasi yang telah dibangun. Ya. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang kita miliki, komunikasi atau hubungan antar personal yang kita jalin, itu ditinggalkan oleh lawan bicara atau orang lain. Nah, itu pasti kita punya ketakutan seperti itu. Ya. Ini contoh sederhananya aja, misalnya kalian pacaran lagi berantem, pasti kalian pernah merasakan fear of abandonment. Jadi ketakutan-ketakutan takut akan pasangan kalian meninggalkan kalian, pacar kalian meninggalkan kalian, itu ada. Nah, tiap manusia punya ketakutan seperti itu. Ya. Oke, yang ketiga itu ada fear of reprisal atau attack. Jadi takut mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Ya, jadi
eh, kita memiliki ketakutan jika orang lain akan memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan kepada kita. Nah, pasti juga ada. Ya, mungkin contohnya apa ya? Oke, mungkin contohnya gini. Apa ya misalnya? Contohnya misalnya gini. Waktu SMP, jadi dulu itu saya SMP, mungkin di zaman kalian, saya nggak tahu zaman kalian masih ada ya. Jadi SMP itu, kebetulan SMP saya itu dekat pasar tradisional ya. Jadi lingkungannya itu lingkungan pasar banget. Nah, jadi yang sekolah di SMP tersebut ya agak variatif lah karakter orang-orangnya. Dan ternyata di situ saya belajar ternyata ada kayak apa ya, orang-orang yang biasa ngumpul di toilet ya, ternyata dia preman pasar sana tapi sambil sekolah gitu ya. Nah itu saya merasakan fear of reprisal atau attack. Jadi kalau lewat toilet jangan cuek ya, kita sapa gitu sambil ya enggak, biasanya bang gitu ya. Nah kalau kita cuek gitu apa, cuek-cuek nggak, agak cuek atau agak sombong, biasanya nanti akan dipanggil, ntar diapain gitu. Itu ketakutan-ketakutan yang saya rasakan gitu ya. Tuh. Terus biasanya juga ada misalnya ada teman sekelas kalian dulu pas sekolah, misalnya dia berasa mungkin dia lebih kuat secara fisik gitu ya. Jadi kalian ditekan, kasih contekan, kalau enggak gua pulang sekolah dihajar atau diapain, kan biasanya ada. Nah itu fear of reprisal. Nah saya nggak tahu zaman kalian masih ada nggak waktu sekolah. Oke. Selanjutnya ini ada fear of loss control. Jadi takut merasa tidak bisa mengendalikan situasi, tidak bisa mengambil keputusan untuk diri dan orang lain. Ya, jadi ini juga menjadi penghambat kita dalam menjalin relasi karena adanya ketakutan kita untuk tidak bisa mengendalikan situasi yang ada. Ya, di fear of loss control. Contohnya pun misalnya di berbisnis ya, dalam kita setting bekerja, misalnya kita punya klien, nah tiba-tiba klien tuh komplain ke kita, habis mereka komplain ada apa ya, mereka akhirnya ngirim email bahwa mereka cukup hasil kerja kita seperti pekerjaannya. Itu biasanya mungkin oke. Nah, ketakutan kita untuk tidak bisa mengontrol situasi ini, sehingga kita takut klien kita itu jadinya, bulan depan dia nggak order sama kita lagi, nggak apa, nanti bisa aja. Ya. Nah, yang kelima itu ada fear of loss individuality. Jadi, takut kehilangan diri sebagai individu karena telah menganggap bahwa dalam relasi fokusnya bukan saya, melainkan kita. Nah, ini biasanya dirasakan oleh orang-orang yang agak apa ya, orang-orang yang punya kecenderungan senang menjadi pusat perhatian. Ya, jadi misalnya kalian pasti pernah berinteraksi, pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini. Jadi misalnya dalam diskusi, dalam ngobrol, maunya dia didengar, maunya cerita dia maunya dia ngomong. Nah, jadi biasanya
orang seperti ini punya ketakutan kalau misalnya orang-orang yang biasanya mendengarkan dia itu atau fokus pembicaraan itu nggak dia lagi, tapi fokus pembicaraan itu kita. Itu ada. Ya. Terus yang keenam itu ada fear of creating a power imbalance. Jadi takut karena karena telah memberikan kekuasaan pada satu relasi kepada pasangan sehingga individu kehilangan kekuatan. Jadi ketakutan akan ketidakseimbangan apa ya, kekuasaan dalam satu relasi. Jadi contohnya biasanya kalau dalam hubungan ya, dalam kita misalnya kalau kayak kalian berpacaran, nah masing-masing individu itu mungkin ada yang tipenya, ada yang dominan, ada yang nggak terlalu dominan, ada yang nggak dominan gitu ya. Nah ini biasanya orang-orang yang dominan akan punya ketakutan seperti ini. Jadi misalnya dia ngasih ketakutan bahwa dia tidak bisa mengontrol pacarnya, ketakutan dia tidak bisa mengontrol suaminya atau mengontrol istrinya, ketakutan kalau dia tidak bisa dia kehilangan kekuasaan akan hubungan relasi dia dengan klien kantornya, itu bisa-bisa aja. Ya. Nah, jadi ini pernah saya rasakan. Jadi misalnya waktu project di kantor lama ya. Nah, ada project online test, saya yang menghandle kegiatan online testnya. Tiba-tiba yang tes di Papua komplain kok jaringan mereka terputus, akhirnya hasil mereka nggak maksimal. Ini akan saya laporkan ke pusat karena saya dari pihak vendor tidak bisa menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Nah itu pengalaman pertama saya di komplain sama klien, itu saya merasakan banget kayak ketakutan, nanti saya nggak punya power lagi buat project-project berikutnya, nggak diberi kepercayaan. Padahal kan di Papua sendiri internetnya juga parah ya. Jadi memang akhirnya saya pikir waktu itu, ya untuk tes psikotes yang dari Papua, waktunya nggak sejam, kita tambah 3 jam. Ya, nah itu bisa-bisa aja. Jadi fear of creating power imbalance. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau memang teman-teman semua juga ada hambatan-hambatan lain yang teman-teman rasakan di saat mulai membangun sebuah koneksi? Boleh, silahkan. Oke, saya ambil air minum dulu ya, sebentar. Ya, jadi hambatan-hambatan seperti ini biasanya menjadi faktor yang mengurangi keefektifan dalam membangun relasi personal. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang punya pendapat lagi nggak? Apa yang membuat misalnya kita mau memulai relasi baru, ya? Kira-kira apa yang membuat relasi komunikasi itu bisa berjalan? Biasanya ada faktor apa aja? Sesuai pengalaman kalian ya, boleh. Nah, kira-kira misalnya gini, Iqbal datang ke sebuah forum, terus tiba-tiba
eh, Iqbal mau memulai komunikasi dengan seseorang. Kira-kira faktor apa aja yang membuat seseorang itu tertarik untuk memulai komunikasi? Oke, mungkin saya tanya dulu ya. Sebentar. Dava udah, yang cowok. Febrian, ada Febrian? Ada, Pak. Enggak, oke. Kira-kira apa yang membuat Febrian tertarik untuk memulai komunikasi dengan orang baru? Sisi apanya yang Febrian lihat? Mungkin pertama gimana dia bicara gitu, Pak. Saya adabnya dia gimana, terus sama pandangannya dia tuh gimana. Oke, jadi cara dia ngomong, terus fokus matanya gitu ya, fokus cara Iya. dia melihat gitu ya. Oke, oke, menarik. Oke. Yang lain, silakan. Tadi Febrian udah ngasih dua alasan. Yang lain? Faisal ada? Faisal Ramzi. Iya, Pak. Nah, kalau kamu apa alasannya? Kurang lebih sih sama kayak Febrian, Pak. Terus orang itu kayak gimana, baik apa enggak gitu. Oke, lebih ke sifat ya. Iya. Baik. Sekarang saya tanya perempuan nih. Saya, Pak. Iya, silakan. Kalau saya mungkin dari attitude atau sikapnya sama bagaimana dia memperlakukan orang lain. Oke, jadi kamu lihat dulu cara dia berinteraksi sama orang, itu yang membuat kamu menarik ya, mau mulai komunikasi. Baik, Iya, Pak. terima kasih Kayla. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah iya atau enggak? Kira-kira kalian tertarik untuk membangun interaksi atau komunikasi, apakah melihat orang itu cantik atau ganteng secara fisik? Adakah? Ada nggak? Enggak, Pak. Enggak. Benar, Gerald. Enggak, Pak. Oke. Jadi misalnya nggak cantik sih, misalnya dia menarik secara penampilan. Kira-kira itu membuat kalian tertarik untuk ngobrol nggak? Paling menarik dari tingkah lakunya, Pak. Oke, tingkah laku. Nah, sekarang gini pertanyaan saya. Ini masih normatif banget ya jawaban kalian. Tapi misalnya gini, kalau kalian ngelamar kerja, kenapa orang-orang yang ngelamar kerja itu semua pasti rapih, sebisa mungkin berpenampilan menarik. Kenapa nggak biasa aja gitu? Nah, gimana tuh? Izin menjawab, Pak. Mungkin karena awalnya dilihat dari penampilannya dulu. Kan kepribadian itu kan bisa dilihat dari penampilannya. Nah, ini pendapatnya mulai berbeda. Ya. Nah, kalian nggak setiap orang yang nyari kerja, interview, ya pasti mereka yang melakukan interview, yang diinterview, yang ditanya, yang nyari kerja, sebisa mungkin berpenampilan menarik. Nah, menurut kalian apakah penampilan yang menarik secara fisik itu menjadi salah satu modal buat yang menarik perhatian orang lain? Kalau Di luar menurut dari saya iya sih, Pak. Kenapa, Ines? Ada tambahan nggak? Kalau menurut saya, Pak, penampilan itu mungkin menarik, iya. Karena kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang menarik itu kayak bakalan lebih seru loh, Pak, pembicaraannya ke depannya gitu. Oke, thank you, Nas ya. Nah, jadi
apalagi kepada orang-orang yang mungkin belum kita kenal, biasanya faktor attractiveness, ya. Nah, jadi attractiveness itu adalah faktor pertama yang membuat kita tertarik untuk memulai komunikasi. Ya, ini secara harfiah bakal seperti ini. Nah, jadi contoh misalnya kalian yang cowok suka sama cewek, pasti ada faktor attractiveness dari si cewek yang membuat kalian mau PDKT. Ya. Nah, attractiveness ini belum tentu cantik atau ganteng ya, karena itu relatif banget. Cantik atau ganteng itu subjektif sekali. Ya, bisa jadi let's say Gerald gitu ya. Gerald itu suka sama cewek yang cabi, misalnya menurut dia cabi itu cantik, dia bisa-bisa aja itu atraktif menurut dia. Atau misalnya siapa lagi tadi? Inas melihat cowok yang ganteng itu berewokan, itu bisa-bisa aja. Menurut dia itu atraktif. Ya, jadi balik lagi ke masing-masing subjektif kita, tapi memang ada konsep menarik secara umum, misalnya berpenampilan rapi, ya. Jadi mungkin kalau dulu zaman-zaman saya interview wawancara tuh pakai celana bahan, ya, kemeja, terus kadang kemejanya juga pakai dasi, gitu ya. Nah, berbeda kalau mungkin kondisi sekarang. Kalau sekarang kan orang udah itu malah tertinggal cara berpakaian seperti itu. Jadi mungkin kemeja iya, tapi mungkin bagian cowok pakai celana chinos. Itu berpenampilan menarik aja udah cukup. Ya. Nah, jadi atraktivitas itu adalah dasar orang memulai interaksi yang pertama. Ya. Oke. Yang kedua itu ada namanya proximity. Proximity itu adalah kedekatan secara fisik akan mempermudah terbentuknya interaksi. Ya. Jadi misalnya orang yang paling dekat sama kita, ya misalnya kalian datang ke sebuah forum organisasi, kita nggak kenal siapa-siapa, pasti orang di kanan, kiri, atau depan, atau belakang adalah orang yang paling nggak itu yang akan kalian coba untuk berkomunikasi. Ya, nah itu yang proximity. Jadi memang dekat secara fisik. Nah, terus yang ketiga itu ada familiarity. Jadi interaksi akan lebih mudah dimulai dengan seseorang yang hal-hal dalam dirinya familiar dengan kita. Contoh misalnya lebih mudah berinteraksi dengan orang lain yang hobinya bermain bola karena kita familiar dengan aktivitas sekolah. Ya, jadi ini bukan berarti sama hobi, enggak. Tapi kita familiar dengan orang tersebut. Jadi misalnya kalian datang ke conference, misalnya ada seminar disuruh dosen di Bandung, ya. Kalau awalnya kalian nggak tahu nih siapa aja yang ikut. Ternyata di saat kalian masuk kelas, kalian melihat ada mahasiswa lain yang juga pakai alma mater Yarsi. Nah, itu pasti kalian akan nyamperin tuh. Dari fakultas mana? Baru ngobrol. Jadi kalian mulai familiar karena kalian tahu nih orang juga punya hal yang sama kita nih. Ya, oh sama-sama dari Yarsi. Oh, misalnya waktu kalian di jalan, di perjalanan ke Bandung dia naik kereta gitu, kalian lihat nih orang ini. Terus tiba-tiba di tempat seminarnya, wih, kayaknya saya lihat Mbak atau Mas tadi di kereta, kayak kita satu kereta deh, itu juga bisa. Itu yang familiarity. Ya. Tuh. Oke. Berikutnya. Ada lagi namanya personal reward. Jadi memang
interaksi akan berkembang jika seseorang mendapatkan keuntungan personal dari orang lain. Ya, jadi contoh yang mungkin lebih rumitnya adalah gini. Saya pernah melakukan ini sih dulu waktu kuliah. Jadi kalau kuliah itu kan mungkin kalian belum ngerasain ya. Kita kan bebas pilih tempat duduk di mana gitu. Jadi waktu saya ngambil S1, mata kuliah yang paling saya nggak ngerti itu adalah psikologi klinis. Ya, jadi kalian pasti juga punya mata kuliah yang mungkin kecenderungannya ini saya nggak bisa banget. Ya, nah waktu ngambil KRS, wah semester ini ada psikologi klinis, terus saya baca, pokoknya hal-hal yang berbau klinis itu saya nggak banget. Jadi kalau kalian tanya ke saya schizofren, kalian tanya sama saya gangguan jiwa apa, nah itu udah saya lupakan lah semua. Memang saya nggak ngerti banget itu di psikologi ini. Nah jadi, tapi kan buat kita S1 tetap harus diambil mata kuliah itu. Nah, saya tahu nih ada beberapa teman yang kecenderungannya dia seneng di klinis, dan setelah UTS, ternyata nilai UTS-nya bagus. Jadi setelah UTS, akhirnya tiap kuliah saya duduk sebelah dia. Ya, duduk sebelah dia, terus tiap saya nggak ngerti, saya nanya, terus catatan dia nyatet hal-hal yang diterangin dosen itu, kalau saya miss, saya tinggal lihat catatan dia. Jadi itu personal reward. Jadi saya akan berinteraksi dengan dia karena saya mendapatkan keuntungan di sana. Keuntungannya adalah, ya saya ngerti sama mata kuliah. Ya, nah, itu personal reward. Contohnya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untungnya memang teman saya itu laki-laki, jadi aman. Kalau cewek mungkin dikira saya modus waktu itu. Ya. Karena kalau laki-laki kan ya udah teman. Oke, yang kelima itu ada complementarity. Interaksi akan terjalin jika terjadi proses saling melengkapi. Ya, nah ini bisa jadi juga kalian sama teman atau sahabat ya, sahabat dekat kalian yang memang kalian sadar dia melengkapi kekurangan kalian. Nah, itu juga dasar dari berinteraksi. Ya, biasanya contohnya dulu gini. Di saat saya melamar ke Yarsi, nah ini ceritanya mungkin sekedar sharing aja sama kalian. Di saat saya melamar ke Yarsi, itu yang wawancara saya yang pertama kali itu dekan. Nah, dekannya tuh kalau nggak salah namanya Prof. Sawitri. Ya, jadi beliau udah senior. Nah, salah satu hal yang membuat saya diterima, kata dia, itu adalah Arif, nanti kamu akan mengisi kekosongan puzzle kita di fakultas. Awalnya saya nggak ngerti. Jadi ternyata si Prof. Sawitri ini udah dia ngerekrut orang, jadi dia udah melihat kecocokannya nanti bakal sama siapa. Nanti si Arif ini bakal banyak mengisi kekosongan di fakultas kita yang selama ini belum ada gitu ya. Ini misalnya karena saya senang di statistik, metodologi penelitian, gitu kan. Nah, dosennya baru ada cuma satu, gitu kan. Jadi, nah itu salah satu bentuk bahwa nanti Arif ini akan membantu kita dalam hal mengisi kekosongan kekurangan SDM yang akan mengajar di statistik, di metodologi penelitian. Nah, itu dia bilang gitu, komplementari, jadi saling melengkapi. Ya, begitu juga kalau misalnya biasanya ke pasangan suami istri, gitu kan. Nah, kan nggak ada yang pernah, pasti kalian juga jarang melihat pasangan suami istri dua-duanya dominan, jarang kan? Pasti yang satunya dominan, yang satunya nggak terlalu dominan. Yang satu cerewet, yang satu pendiam. Pasti kayak gitu, karena saling melengkapi.
Ya. Nah, yang keenam, ini baru similarity. Jadi memang interaksi itu terjalin karena kesamaan minat, ide, dan lain-lainnya. Jadi misalnya, oh, kalian tahu ini teman kalian sama-sama senang film horor, atau yang ini sama-sama senang sama sepak bola. Nah, biasanya itu akan mempermudah dimulainya suatu interaksi. Ya. Contoh lain, misalnya similarity ini sama-sama dari Indonesia. Jadi semester pertama saya kuliah di Malaysia itu awalnya kan dikumpulin, oh ini sama-sama dari Indonesia, ternyata fakultasnya beda. Nah, masuk kelas pertama saya kenal satu orang Indonesia karena kelasnya bareng, duduknya jauhan di pojok sebelah sana kan, tapi dia udah pakai batik, saya yakin ini orang Indonesia. Nah, pas saya tanya, oh iya sama-sama dari Indonesia, akhirnya ngobrol. Ya, nah itu similarity. Entah kesamaan minat, kesamaan ide, ya, kesamaan hobi. Nah, itu yang similarity. Oh, kalian temenan sama misalnya Sekar sama Inas. Mereka temenan dekat karena sama-sama senang Korea, sama-sama senang BTS. Jadi bisa-bisa aja. Ya, itu similarity. Ya. Oke. Nah, dari 6 hal ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi ada attractiveness, ada proximity, ada familiarity, ada reward, ada complementary, sama ada similarity. Mau nanya, Pak. Assalamualaikum. Kenapa? Tentang melengkapi itu maksudnya itu bukan dimaksud sebagai peralat, bukan? Saling melengkapi gitu. Oke, kenapa Fauzan? Ulangi pertanyaannya Fauzan. Saling melengkapi bukan dimaksud sebagai ini, bukan Pak, alat gitu atau cadangan. Oh, nggak lebih ke ini sih, Fauzan, kayak kamu pasti pernah punya teman, ya, saking apa ya, saking dekatnya, saking saling mengenalnya, jadi dia tuh melengkapi kekurangan kamu. Ya, misalnya kalau kamu sekelas, kamu udah dekat banget sama teman kamu maunya sekelompok sama dia karena misalnya dia menutupi kekurangan kamu. Atau contoh misalnya kayak sekarang nih, posisi saya sekarang, saya di Wadek 1. Nah, di bawah saya itu ada Setprodi. Nah, dekan Fakultas Psikologi itu sengaja menaruh Setprodi ini orang yang memang sangat teratur, sangat rapi, sangat teliti, karena dia tahu kelemahan saya adalah tidak teliti. Gitu. Jadi, kelemahan saya ditutupi oleh si Setprodi ini. Begitu juga Setprodi ini, kelemahan dia adalah misalnya kurang berani ngambil keputusan, terus kurang mau pasang badan, misalnya masih belum berani kayak gitu. Nah, itu saya nutupin. Dia lebih ke apa ya, interaksi yang saling melengkapi gitu, Fauzan. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, bentar ya. Oke, yang ketujuh itu ada personal motif. Ya, personal motif itu apa? Interaksi akan berlangsung jika motif pribadi individu dapat terpenuhi dalam interaksi tersebut. Ya, misalnya kita punya niat tersendiri. Ya, sebenarnya ini agak dekat sama personal reward ya. Tapi ini kayak keinginan untuk benar-benar terpenuhi saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalnya
oh kalian senang temenan sama si B karena dia pendengar yang baik. Sementara kalian senangnya cerita. Nah, itu dia. Itu personal motif. Ya. Lalu ada self-esteem enhancement. Jadi, interaksi yang dilakukan jika memberikan pengaruh positif pada harga diri seseorang. Ya, jadi berinteraksi dengan mahasiswa pintar, biar kita dipersepsikan juga positif dan pintar sama orang lain. Nah, itu ada aja dulu waktu kita sekolah kan. Oh, dia masuk geng cewek-cewek yang cakep gitu ya. Nah, biar dia dipersepsikan self-esteem-nya juga meningkat karena oh dia nih kumpulan anak-anak kuliahan yang cantik gitu. Nah, itu self-esteem enhancement. Atau misalnya dia masuk ke gengnya anak-anak kuliah yang kutu buku, biar dianggap bahwa dia pintar. Itu self-esteem enhancement. Ya. Oke. Atau misalnya dia ikut pengajian gitu ya. Biar dianggap bahwa dia adalah orang yang taat beragama. Itu bisa-bisa aja. Ya, jadi dia ikut pengajian bukan karena pengen belajar agama, tapi memang ya ikut-ikutan aja biar dia dipersepsikan seperti itu. Itu juga self-esteem enhancement. Nah, yang 9 itu ada attempting to overcome family of origin problem. Jadi interaksi akan bertahan jika individu dapat mengatasi hambatan internal yang berasal dari keluarga. Ya. Jadi contohnya berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, namun antar individu berusaha untuk fleksibel satu sama lain. Jadi misalnya gini, komunikasi itu akan tetap berjalan saat seseorang akan mengesampingkan latar belakang budaya, agama, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya seperti saya waktu cerita tadi, saya satu tim kebanyakan sama orang Chinese, Tionghoa gitu ya. Ya akhirnya saya harus menyampingkan latar belakang budaya karena tujuan akhirnya adalah ya saya bisa beradaptasi di tempat kerja, saya bisa ngobrol dengan baik, saya bisa bertanya dengan baik kepada mereka, mereka bisa di mentor saya gitu. Ya sehingga ya saya harus mengesampingkan hal-hal yang bersifat budaya dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu yang nomor 9. Oke. Nah, dari 3 hal ini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah tips-tips di awal ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita memulai menjalin suatu relasi. Ya, jadi ada macam-macam tadi tuh. Ya, jadi kita harus tahu dulu hambatan dalam membangun koneksi, terus kita juga harus tahu dulu dasar-dasar interaksi itu apa aja ya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan saat kita memulai membangun suatu relasi. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah mempertahankan hubungan. Oke, nah jadi setelah kita udah mulai bisa memulai komunikasi dengan orang lain, tentunya kita punya tuntutan untuk mempertahankan komunikasi tersebut. Ya, contoh sederhananya misalnya kalau kita komunikasi antar 2 orang, ya, misalnya saya sama Iqbal misalnya, kita baru kenal. Nah, pastinya kita pertanyaan halo dari mana? Dari Bekasi atau satu dari Ciledug. Nah, setelah nanya asal,
ngelamar posisi apa nih di sini? Di tempat kerja baru kan sama-sama pelatihan gitu. Oh, posisi A, B. Nah, jadi bentuk kita memulai bertanya lagi itu adalah bentuk kita mempertahankan hubungan tersebut. Ya, jadi kita tanya lagi, terus makin lama makin akrab sehingga di saat komunikasi terus berjalan ya hubungannya tetap dipertahankan. Oke, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempertahankan hubungan. Ya, yang pertama hubungan itu sendiri itu terdiri dari dua sisi. Ya, jadi ada dua kebutuhan. Jadi ada dua kepentingan. Ya. Jadi misalnya kalau kalian di kantor sama klien, nah hubungan kalian dengan klien akan tetap berjalan di saat kepentingan dari dua belah pihak selalu terpenuhi. Contoh, kalian menjual suatu produk kepada klien, nah, itu kan kepentingan kalian apa? Untung kalian jualan. Nah, kepentingan si klien apa? Ya, dia dapat produknya untuk dia gunakan. Jadi gitu terus. Ya, jadi itu akan berputar terus dan itu perlu diperhatikan. Ya. Nah, yang kedua, hubungan itu memiliki tujuan. Jadi tidak hanya tujuan pribadi, tapi juga tujuan orang lain. Jadi kalian juga harus tahu saat kalian memulai komunikasi dan kalian tahu orang lain pun juga membutuhkan sesuatu dari kalian, ya hubungannya akan tetap berjalan. Ya, contoh misalnya kalian dikasih tugas kelompok, ya. Nah, pasti kalian dengan teman kelompok kalian lainnya itu memiliki tujuan yang sama, ya, agar tugasnya selesai dengan maksimal lah nilainya. Jadi selama kalian membuat tugas, ya hubungannya akan terjalin. Tapi nanti kalau misalnya tugasnya udah selesai, udah disubmit, nah bisa jadi hubungannya tidak seintensif sebelumnya. Ya, karena tujuannya udah berbeda lagi. Oke, yang ketiga. Hubungan itu punya struktur. Ya, contoh misalnya dalam konteks rumah tangga, ada suami, istri, anak. Suami sebagai apa? Pencari nafkah. Istri sebagai apa? Ibu rumah tangga. Namun ketika suami sakit, tidak bisa bekerja kembali, maka gimana perannya? Apakah bisa digantikan atau gimana? Nah, itu hubungan itu ada strukturnya. Ya, jadi kalian misalnya ada ayah, ibu, ayah sebagai pencari nafkah atau dan lain sebagainya, atau kebalikannya ibu pencari nafkahnya. Sekarang bisa-bisa aja kayak gitu kan, ayahnya yang ngurus rumah tangga nih. Terus ada kakak 2 orang, misalnya kalian paling bungsu, yang paling kecil nomor 3, itu ada strukturnya. Ya. Nah, begitu juga di organisasi. Ya, ada manajer, ada supervisor, ada staff, ya, itu ada strukturnya. Nah, itu perlu kalian perhatikan dalam berinteraksi. Jadi, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang strukturnya di atas kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang secara struktur di bawah kita, posisinya, nah, itu perlu kalian pertimbangkan. Ya. Oke, selanjutnya hubungan itu ada rules, ya. Jadi ada peraturannya. Jadi kesepakatan soal aturan dalam suatu hubungan harus dimiliki dan dibutuhkan pemahaman jika aturan harus berubah. Jadi gini, misalnya kayak kalian ada kontrak kerja, ya, sama perusahaan. Oke, itu sebuah rules. Jadi kamu dikontrak selama 1 tahun untuk bekerja sebagai staff marketing. Nah, itu sebuah rules. Jadi saat kalian masa kontraknya sudah habis, ya berarti hubungan kamu
sebagai staf marketing, bawahan dari manajernya juga udah selesai. Kecuali kontraknya diperpanjang. Ya. Jadi ada situasi dan kondisi. Oke, kalian tidak bisa diperpanjang jika A, B, C, dan D. Nah, misalnya kalian ada berkelakuan tidak baik, melakukan tindakan kriminal. Nah, itu hubungan kalian melanggar peraturan dari hubungannya. Itu bisa jadi menghancurkan hubungannya. Ya. Terus yang kelima, hubungan itu adalah proses. Jadi kondisi hubungan itu bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jadi bisa jadi kita berencana punya project A dengan klien, tiba-tiba di tengah jalan ada sesuatu dan lain hal, klien A nggak bisa bantu lagi, sehingga itu bisa mempengaruhi hubungan kalian dan tujuan dari project-nya. Terus yang keenam, hubungan itu membutuhkan perhatian. Nah, ini saya juga belajar jadinya di waktu tempat kerja ya. Karena saya banyak berinteraksi dengan klien-klien perusahaan saya waktu itu, akhirnya saya juga dituntut untuk membina sebuah perhatian. Jadi misalnya, oh ternyata hari ini kliennya ulang tahun perusahaannya, misalnya kita ngasih ucapan selamat via email, ya. Atau misalnya ada rekan kerja kita yang orang tuanya meninggal, kita ngirim karangan bunga. Nah, itu sebuah bentuk perhatian agar hubungan kita tetap bisa berjalan. Ya. Nah, di tempat kerja juga gitu, misalnya ada Natal nih, kalian ada kerjasama sama misalnya perusahaan A, dengan perusahaan A itu PIC-nya waktu itu dia ngerayain Natal, jadi saya punya template tuh buat ngucapin selamat Natal ke PIC-nya gitu. Itu ya tujuannya memang nih buat memberikan perhatian dan komunikasi antar perusahaan ini tetap baik. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Oke, kalau enggak kita lanjut. Nah, ini dalam setting industri ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bekerja nantinya. Ya, sering-sering bertanya sama klien. Kita harus dengerin klien. Ya, klien ini kan bisa jadi nggak harus antar perusahaan. Misalnya kalian di divisi IT. Nah, klien-klien itu siapa? Misalnya klien-klien adalah orang-orang yang menggunakan perangkat IT. Bisa jadi orang HRD, bisa jadi orang marketing, orang pemasaran, orang sales. Atasan kalian itu user kalian kan, klien kalian. Jadi sering-sering bertanya, dengarkan keluhannya. Ya. Terus misalnya kalau ada kompetitor, kita saling menghormati. Terus kalau sama klien kita bikin planning, membina hubungan secara terus-menerus. Nah, ini salah satu cara kita agar tetap relasi kita dengan relasi antar personal kita, baik dari sisi dengan teman kerja, atas keluarga, itu tetap bisa terjalin, harus ada seperti ini. Ya. Oke, sebentar ya. Saya ke toilet sebentar. Nah, ini adalah salah satu hal yang
salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ya dalam mempertahankan sebuah relasi itu ada namanya self disclosure ya. Self disclosure itu bahasa Indonesianya pengungkapan diri. Nah, bisa jadi apakah bahasa sederhananya apakah kalian curhat, menyampaikan unek-unek, menyampaikan ada apa yang dirasakan. Nah, itu namanya self disclosure ya. Nah, namun dalam pengungkapan diri ini biasanya diungkapkan adalah hal-hal yang lebih mendalam. Tujuannya adalah untuk mau memulai, mempertahankan, bisa juga untuk mengakhiri sebuah relasi. Ya, jadi misalnya kalian memulai pembicaraan. Kalian memulai pembicaraan dengan mengatakan, oh iya saya dari Universitas Yasin itu udah bagian dari self disclosure. Ya, atau dalam hal mempertahankan misalnya kalian berdebat dengan rekan ya terkait tugas kelompok. Nah, tapi kalian mengungkapkan oh saya nggak setuju, saya setuju. Ini saya mau menengahi nih. Nah, itu bisa buat mempertahankan. Nah, bisa juga untuk mengakhiri nih. Misalnya apakah kalian udah mulai nggak nyaman dengan relasinya. Oh, tugas kelompoknya ternyata satu free rider cuma numpang nama doang, ya udah kalian keluarkan, ya udah ini cukup si A ini nggak ada kontribusi, kita keluarinnya dari kelompok. Nah, itu buat mengakhiri suatu hubungan. Ya, itu namanya self disclosure. Nah, yang penting di sini adalah pengungkapan diri itu sendiri dipengaruhi oleh budaya. Ya, jadi masing-masing dari kita harus memahami dan menghargai budaya orang lain agar tidak terjadi konflik. Ya, jadi misalnya di saat kalian bekerja dalam tugas kelompok, pastinya kalian sudah melakukan screening nih. Oh, si A ini cara berkomunikasinya seperti ini, si B ini cara berkomunikasinya to the point, nggak neko-neko, nggak muter-muter, yang penting intinya aja. Kalau yang si C ini, kita perlu unggah-ungguh dulu, perlu opening, perlu baru isi, baru penutup, perlu kayak gitu. Nah, itu kita perlu memahaminya. Ya. Nah, sehingga dalam apabila kita dapat menghargai budaya orang lain, self-disclosure yang kita lakukan juga tidak salah. Ya, nah itu dia. Terus, semakin baik pengungkapan diri ini, maka semakin sehat suatu hubungan. Ya, jadi kalau dalam tipe hubungan, misalnya kita akan semakin intim, semakin dekat dengan sahabat kita di saat kita semakin bisa mengungkapkan hal-hal yang lebih mendalam, lebih bersifat rahasia kepada sahabat kita. Ya, dalam hubungan kerja berarti kita semakin bisa banyak berkoordinasi, semakin enak tektokan bekerja dengan rekan kerja kita, biasanya hubungannya akan semakin lebih erat. Ya, gitu. Jadi ini beberapa hal tentang self disclosure. Ini beberapa catatan, kita harus selektif terhadap informasi mana yang harus diberikan, mana yang harus kita tidak ungkapkan. Kita harus mempertimbangkan kepada siapa kita ngomong, ya, batasannya sampai mana. Ungkapkanlah hal-hal tersebut kepada orang yang memang kita percaya dan pastikan informasi yang diberikan dipahami oleh pihak lain. Ya, jadi nggak ada salahnya juga setelah kita ngomong sama orang, kalian tanyakan lagi, kira-kira tadi kamu nangkep kan yang diomongin gitu. Itu perlu juga kita pastikan. Oke. Oke, selanjutnya ini ada mengakhiri, ya. Jadi setelah kita memulai, mempertahankan, dan kita mengakhiri. Nah, kenapa ada alasan buat mengakhiri suatu relasi atau hubungan? Yang pertama, kita udah punya tujuan baru ketika tujuan lama sudah tercapai. Jadi misalnya, kalau dari sisi project, berarti tugasnya udah selesai dan kita punya tugas baru yang lain, sehingga ya relasi kita dengan anggota kelompok sebelumnya udah selesai.
Ya, karena tugasnya udah selesai. Ya. Yang kedua, bisa jadi tujuan dari hubungannya nggak tercapai. Misalnya belum ngumpulin tugas, ternyata kalian udah berdebat, bertengkar di internal kelompok, sehingga tugasnya nggak selesai. Nah, itu biasanya itu hubungannya juga berakhir. Yang ketiga, lanjutan dari yang tadi, bisa jadi salah satu pihak merasa kebutuhannya nggak terpenuhi. Nah, itu alasan kita mengakhiri suatu hubungan. Ya. Yang keempat, pola interaksi terlalu kaku, tidak fleksibel dan membosankan. Ya. Yang kelima, mulai kehilangan ketertarikan. Yang keenam, hubungan baru dengan yang lain terlihat lebih menarik. Nah, ini 1-6 bisa kita aplikasikan dalam relasi kita sama orang tua, relasi sama adik, relasi sama teman, relasi dengan lawan jenis, ya, relasi di tempat kerja juga bisa. Ya, ini misalnya kita terlalu kaku, terus produk yang kita jual terlalu membosankan, udah nggak hype lagi sehingga orang udah banyak nggak beli lagi, misalnya. Ya, terus kita udah mulai melirik produk baru, ya, misalnya gini, apa ya contohnya ya? Jadi misalnya kalian melihat, oh ada produk, misalnya kalian jual apa ya? Jual makanan, catering gitu ya. Selama ini kalian membeli beras merek A dari suppliernya. Ternyata beras merek A ini lama-lama kok dikomplain sama customer kalian, entah rasanya, entah dari teksturnya. Nah, tiba-tiba kalian nyobain beras merek B di supplier B, ternyata itu lebih bagus, lebih enak, sehingga kalian tertarik nih punya hubungan kerjasama yang baru sama supplier B, karena merasa berasnya lebih berkualitas dibandingkan supplier A. Nah, itu alasan berakhirnya suatu hubungan. Oke. Ada 3 jenis mengakhiri hubungan, ya. Yang pertama, ketika masalah itu terjadi berlarut-larut dan tiba-tiba, atau tiba-tiba, ya, belum selesai masalah yang A, datang masalah B, terus nggak selesai. Itu biasanya rentan untuk berakhir hubungan kerjasamanya. Ya. Yang kedua, ketika salah satu pihak atau kedua belah pihak menginginkan untuk mengakhiri hubungan, itu bisa aja. Ya, misalnya ada yang melanggar kontrak perjanjian atau apa, sehingga salah satu pihak pengen mengakhiri suatu hubungan, itu juga bisa. Terus yang ketiga, strategi yang digunakan dalam mengakhiri hubungan, apakah langsung atau tidak langsung. Ya, ada yang ngomong langsung, ada yang nunggu beberapa lama, akhirnya dia email gitu ya. Nah, itu juga sering terjadi. Contohnya misalnya kalau yang tidak langsung kan misalnya gini, kalau di kantor lama saya itu kan biro konsultasi psikologi ya, jadi biasanya perusahaan-perusahaan ngirim kandidat buat mereka tes psikologi, dites di kantor saya. Nanti hasilnya kita bikin laporannya dan itu kita kirim ke HRD-nya. HRD-nya yang akan menilai ini orang cocok atau enggak, ini orang akan diterima atau enggak. Nah, kalau dia memutuskan hubungan secara langsung, ya sudah selesai, mereka kirim kandidat, dapat laporan, apakah mereka ngomong langsung, ngajak meeting, ngajak rapat langsung, oh kayaknya kita nggak cocok sama laporan kalian nih, mungkin kita cukup sampai project sini aja ya, itu langsung. Nah, ada juga tipe klien yang nggak langsung, mungkin nggak enakan ya, misalnya bulan ini mereka ngirim 20 kandidat buat interview. Nah, bulan depan 15, bulan depannya lagi 10, bulan depannya lagi 5, bulan depannya lagi 3, 2, 1, sampai nggak pernah ngirim lagi. Nah, itu yang secara tidak langsung. Ya. Nah, mungkin ini juga bisa kalian rasakan di saat kalian, kayak namanya remaja kan, pasti relasi antar lawan jenis gitu ya.
entah relasi romantis, pacaran, dan lain sebagainya. Ini biasanya juga bisa diimplikasikan diibaratkan dengan relasi kalian dengan teman, sahabat, pacar, dan lain sebagainya juga kayak gitu. Nah, strategi yang dipakai, yang pertama ada namanya direct relational dissolution strategy. Ini langsung menyampaikan, langsung ngomong, kayaknya saya nggak suka, cukup sampai di sini. Bisa, sepertinya kita nggak puas nih sama kinerja hasil psikotes perusahaan Bapak, kita cut off dari sini aja ya Pak, habis itu kita mungkin nggak ngirim lagi. Itu bisa. Terus yang kedua, indirect relation dissolution strategi. Jadi melakukan strategi untuk meminimalisasi interaksi. Ya, jadi seperti yang saya contohkan tadi, bulan ini rata-rata mereka ngirim kandidat 30, tiba-tiba mereka bulan depan 20, 10, 5, lama-lama nggak ngirim lagi. Nah, itu indirect relational dissolution strategy. Terus ada lagi namanya self-orientation strategi. Ya, ada 4 di sini. Yang pertama ada faith comply, yang kedua withdrawal, yang ketiga cost escalation, yang keempat attributional conflict. Nah, apa itu self-comply? Itu ya memang kalian langsung orientasinya kepada diri sendiri, ya udah kalian memang nggak senang sama relasi ini, kalian nggak nyaman dengan anggota kelompok yang ini, ya. Terus yang kedua withdrawal, itu kayak kalian menolak, ya. Jadi di saat kalian teman kalian nih ngajak, yuk kita bikin tugas kelompok, nah kalian ada alasan lah, sibuk lah, apalah, nah itu yang withdrawal. Terus yang ketiga itu ada cost escalation. Jadi kalau kita ingin bertahan, maka kayak gini. Bentar ya. Oke, nah jadi misalnya cost escalation itu adalah di saat satu pihak cukup memberikan ancaman, ya misalnya, atau misalnya ada proyek antara perusahaan A dengan B, tiba-tiba sesuai kontrak perusahaan B ini tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan planning yang diharapkan. Nah, jadi ada cost escalation namanya. Jadi misalnya mulai ada warning kalau kita merasa ini kalau berlarut-larut kayak ini, kedepannya bisa jadi proyek kita nggak selesai tepat waktu nih. Nah, itu yang cost escalation. Yang keempat itu ada attributional conflict. Jadi ya kita semua menumpahkan kesalahan kita kepada lawan komunitas kita. Ya. Nah, itu ada namanya attributional conflict. Nah, strategi lain juga ada. Ini misalnya state of relational talk. Jadi sebenarnya kita mulai mempertanyakan arah hubungannya kemana nih. Ya. Nah, atau yang kedua, cara lain ya, kita nggak ketemu dulu, pisah dulu dalam waktu dekat, menenangkan pikiran dulu juga bisa. Ya. Terus negotiated farewell, kita diskusi langsung terkait dengan keberlangsungan relasi kita ini. Yang keempat, kabur. Ya, kita nggak komunikasi sama sekali. Ini biasanya kalian rasakan dalam konteks hubungan romantis kalian dengan lawan jenis, biasanya bakal kayak gini. Ada yang berani ngomong langsung, ada yang, saya butuh waktu dulu mikir. Ada yang dinegosiasikan, ada yang ya udah kabur aja, nggak usah ngomong, dan tiba-tiba ada hilang. Nah, itu contoh lain dalam strategi mengakhiri hubungan. Ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya rasa materinya cukup itu aja. Jadi ini materinya sangat ringan. Nggak banyak referensi yang saya dapat. Ini lebih ke dari bahan-bahan kuliah dan modul psikologi komunikasi di fakultas psikologi ya. Ini saya rangkum di sini. Jadi ini bisa diimplikasikan ke relasi organisasi, ke relasi kalian dengan teman-teman mahasiswa, tugas kelompok, teman kelompok, relasi dengan teman, saudara dan lain sebagainya. Juga bisa relasi dengan lawan jenis, ya, adik, ya semua bisa. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus saya dapat WA nih, ada yang telat ngirim tugas. Nah, bagi yang telat ngirim tugas, silahkan ngirim via WA aja ke saya. Tapi ada pengurangan poin ya. Ini misalnya kalau nilai tugasnya ada 80, ya kalian telat sehari, hingga hari ini kalian kirim, ya kayak kurangin 10 poin jadi 70. Kalian kirimin besok jadi 60. Kalian kirimin besok jadi 50. Ya, biar adil aja. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, mau ngirim tugas, silakan japri aja saya via WA, kirim via WA. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Saya rasa cukup itu aja materinya. Silahkan segera kalian download di layar biar absensinya terhitung di sana. Ya. Oke, saya tunggu 5 menit, silahkan kalau ada pertanyaan. Semua mau tanya Pak. Oh, silahkan, Pak Ozan. Jika saya nih punya teman 2 orang, satunya ini menganggap temennya dia mau saya dan teman-teman saya lagi nongkrong nih. Nah, teman saya itu ada 1 atau 2 orang itu mempunyai masalah pribadi. Nah, saat teman saya yang satu lagi yang punya masalah datang, nah teman saya yang sudah ada di tempat merasa agak risih gimana begitu, kayak tergesa-gesa gitu pikirannya. Nah, dia mau langsung pulang gitu saat berkumpul gitu. Nah, teman saya yang baru datang nanya dong, itu kenapa dia harus cepat-cepat pulang, kalau cuma ketemu dia aja gitu, kalau ketemu teman yang lain tuh biasa aja, akrab gitu. Itu salah satu ciri-ciri yang memutuskan hubungan atau apa ya? Ya, nah sebenarnya itu kalau udah terjawab sama Fauzan ya, berarti kan sebenarnya itu ciri-ciri, mungkin bisa jadi ciri-ciri mereka mau apa ya, memutuskan suatu relasi komunikasi ya, karena mungkin apakah dia tidak nyaman dengan adanya keberadaan orang lain ya, yang memang dia rasa, oh saya nggak nyaman sama dia, jadi kalau ada tambahan orang lain ini mending saya pulang. Nah, itu adalah satu ciri bentuk orang mau mengakhiri relasinya. Ya. Nah, kalau secara teorinya kayak gitu, tapi kalau secara praktek di lapangannya kan kita juga nggak tahu apakah dia sengaja mungkin tidak nyaman dengan orang yang baru datang ini karena ya nggak dekat, dirasa tidak dekat dengan dia atau gimana sih. Jadi kalau mau cerita kayaknya nggak deh, itu bisa jadi. Gitu Fauzan ya. Baik Pak. Oke, yang lain silakan. Oke, sembari menunggu, Huda jangan lupa ya dicatat tadi yang merespon, yang menjawab untuk keaktifan. Ya, nanti rekapannya kasih ke saya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Huda. Oke, ada pertanyaan yang lain silahkan. Oke, kalau tidak, jadi saya ingatkan lagi yang buat telat ngumpulin tugas, silahkan japri saya, WA saya aja, nanti ada pengurangan poin ya. Semakin cepat kalian kirim, semakin dikit poinnya dikurangin. Itu aja. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata saya juga mohon maaf. Yang lagi sakit semoga segera disembuhkan, semoga cepat pulih kembali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.